Xiao Yan kembali ke medan perang dengan dramatis, muncul di dinding benteng saat pasukan aliansi Yan dalam tekanan berat. Kemunculannya mengejutkan dan menggembirakan semua pihak sekutu. Namun, sebelum sempat menyapa, seorang elit Dozun dari Sekte Singa Mendalam langsung menyerangnya dari belakang. Tanpa menoleh, Xiao Yan menghentikan serangan itu dengan mudah, membuat lawannya terpental dan muntah darah, membuktikan bahwa kekuatannya telah jauh melampaui para elit biasa. Setelah memberi perintah untuk menyerang balik, Xiao Yan memanggil bala bantuan yang terdiri dari lebih dari 30 elit Dozun, memperkuat aliansi Yan dan membuat musuh gentar. Serangan balik pun dimulai, dipimpin oleh para jenderal kuat termasuk kakak tertua Hu, yang langsung menerjang ke medan tempur dengan tawa percaya diri. Di tengah kekacauan, momen emosional terjadi saat Xiao Yan bertemu kembali dengan putrinya, Xiao Xiao, yang mengenalinya meski tak pernah benar-benar bertemu. Tangis dan pelukan hangat terjadi antara Xiao Yan, saudara-saudaranya Xiao Ding dan Xiao Li, serta wanita yang membesarkan anaknya, Kailin. Walau menyimpan kemarahan dan kelelahan karena ditinggal bertahun-tahun, Kailin luluh saat Xiao Yan meminta maaf dan memeluknya. Namun, momen itu tak berlangsung lama. Si Tian, kepala Sekte Singa Mendalam dan elit Dozun Bintang 6, menyerang dengan cahaya pedang besar berenergi luar biasa. Serangannya menebas langsung ke arah Xiao Yan. Tapi secara mengejutkan, serangan itu tak menggerakkan Xiao Yan sedikit pun. Dengan satu ayunan telapak tangan, Xiao Yan menghempaskan Si Tian hingga terbakar dan jatuh tak berdaya, menghancurkan seluruh pertahanan lawan hanya dengan satu serangan telak. Aksi luar biasa ini mengejutkan semua orang di medan perang, termasuk sekutu dan musuh. Ketakutan dan kekaguman menyelimuti pasukan. Xiao Yan, dengan kekuatan barunya, membuktikan dirinya tak hanya sebagai pemimpin aliansi Yan, tapi juga sebagai ancaman mutlak bagi siapapun yang menantangnya. Setelah mengalahkan Si Tian hanya dengan satu serangan, Xiao Yan memanggil langsung musuh yang lebih berbahaya, Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Sosok berkekuatan besar ini muncul dari kabut hitam bersama 3 elit Dozun lainnya. Mereka semua bermaksud menangkap Xiao Yan dan klan Xiao sepenuhnya. Namun, Xiao Yan tak gentar. Dengan kekuatan barunya, ia yakin bisa mengalahkan Tianzun ke-9 secara langsung. Ketegangan meningkat saat 3 tetua Hu yang disewa Yao Lao bergabung, menghadapi 3 elit musuh lainnya. Kedua belah pihak segera bentrok, melepaskan gelombang energi besar di langit. Sementara itu, Tianzun ke-9 menghadapi Xiao Yan langsung. Dia mencoba mengejutkan Xiao Yan dengan kecepatan tinggi, tetapi Xiao Yan berhasil menepis serangannya hanya dengan satu gerakan cepat. Kontak pertama membuat Tianzun ke-9 terpaksa mundur, syok dengan kekuatan baru Xiao Yan, yang kini telah mencapai puncak Dozun Bintang 8, level yang setara atau bahkan melampaui dirinya. Melihat betapa hebatnya Xiao Yan berkembang hanya dalam waktu setengah tahun, semua orang, baik kawan maupun lawan, terpana. Bahkan para veteran seperti Hai Bodong hanya bisa mengakui bahwa Xiao Yan telah melampaui generasi sebelumnya. Tidak tinggal diam, Tianzun ke-9 meluncurkan teknik pamungkasnya, ratusan telapak energi raksasa yang menyerang dari segala arah. Namun, Xiao Yan dengan tenang menghindar, menghancurkan satu persatu telapak raksasa itu seperti berjalan santai di udara. Tak satu pun bisa menyentuhnya. Xiao Yan terus maju tanpa tertahan, mendekati Tianzun ke-9 yang mulai panik. Akhirnya, dengan telapak tangan menyala api ungu coklat, dia menghancurkan telapak energi terakhir dan menatap musuhnya dengan senyum tipis. Perbedaan kekuatan mereka kini sangat mencolok, Tianzun ke-9 tak lagi memiliki keunggulan apapun. Tianzun ke-9 akhirnya mencoba mundur. Namun, Xiao Yan tak membiarkannya kabur. Dalam sekejap, dia muncul tepat di belakang musuhnya dan melepaskan teknik pamungkas tingkat T, Great Heaven Creation Palm. Serangan ini bagaikan sabit malaikat maut, mengandung kekuatan pemusnahan yang tak bisa dibendung. Saat cahaya hitam menyebar cepat dan aura kematian menyelimuti langit, Tianzun ke-9 merasa tubuhnya tak mampu bergerak. Ia menunduk,
menatap tanah di bawah, dan menyadari kematian ada di depan mata. Pertarungan antara Xiao Yan dan Tianzun ke-9 memanas. Meskipun mengetahui ada kekuatan kuat lain tersembunyi di bawah tanah, Xiao Yan memilih untuk menuntaskan musuh di hadapannya terlebih dahulu. Ia mengerahkan Great Heaven Creation Palm, teknik pamungkas tingkat T yang sangat mengerikan. Tianzun ke-9 panik saat merasakan kekuatan besar dari lingkaran cahaya hitam yang terus mengejarnya. Meski sempat berusaha kabur, bahkan sampai memotong lengannya sendiri, Xiao Yan tak memberinya celah. Lingkaran hitam terus mengejarnya, memaksanya ke ujung keputusasaan. Pada saat kritis, jeritan dari jurang muncul disertai semburan naga darah raksasa yang meluncur ke arah Xiao Yan. Namun, Xiao Yan membuat keputusan mengejutkan, dia tetap menyerang Tianzun ke-9 dan membiarkan naga darah menghantam tubuhnya. Serangan darah meledak di langit, membuat semua orang di kubu aliansi Yan tercengang dan khawatir. Namun, dalam keheningan mencekam, Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari semburan darah, tanpa luka berarti. Sorak-sorai pun pecah, tapi kemenangan itu tak bertahan lama. Dari jurang yang baru saja menyemburkan naga darah, lautan darah menggenang dan naik, hingga akhirnya muncul sosok misterius berbalut darah, Sui He, yang dikenal sebagai Tianzun keempat dari Hall of Souls, seorang ahli puncak Dozun bintang 9, hanya selangkah dari Ban Seng. Kemunculan Sui He mengejutkan semua pihak, termasuk para tetua Hu. Pria ini dulunya dikenal luas di Central Plains lewat teknik berdarahnya yang mematikan, Grand Transformasi Darah, sebelum menghilang dan bergabung secara diam-diam dengan Hall of Souls. Tanpa emosi, Sui He menerima mayat Tianzun ke-9 yang dilemparkan oleh Xiao Yan. Tanpa ragu, dia menghancurkannya menjadi genangan darah. Baginya, rekan yang gagal hanya sampah. Dengan suara datar dan aura mengancam, ia menyatakan akan menggantikan Tianzun ke-9 dan membawa kembali aliansi Yan bersama darah seluruh klan Xiao. Saat kata-katanya menggema, pilar-pilar darah besar melonjak dari lautan darah, dan kabut berdarah mulai menyelimuti langit. Aura membeku, mencekam, dan penuh pembantaian menyebar ke segala penjuru. Pertempuran di langit berubah menjadi pembantaian berdarah saat Tianzun keempat Sui He mengeluarkan aura mengerikan. Tanpa peduli asal-usul, siapapun yang berada dalam radius auranya langsung meledak menjadi bubur darah, termasuk pasukan dari Sekte Singa Mendalam sendiri. Kepala sekte mereka, Si Tian, mencoba protes, tapi diledakkan hidup-hidup hanya dengan kepalan tangan Sui He dari kejauhan. Pihak aliansi Yan langsung memerintahkan penarikan pasukan. Kailin, Xiao Ding, dan Hai Bodong menyadari bahwa hanya Xiao Yan yang bisa menahan ancaman ini. Mereka menggantungkan harapan terakhir padanya. Sementara itu, Xiao Yan mengamati kekuatan Tianzun keempat, menyadari bahwa skill transformasi darah lawannya memungkinkan pengendalian darah dalam tubuh musuh. Bahkan darah Xiao Yan sempat bergolak di bawah tekanan teknik ini. Namun, titik balik terjadi ketika kekuatan misterius dari garis keturunan kuno Xiao Yan aktif, gabungan dari garis keturunan makam surgawi dan marga Xiao. Efeknya luar biasa, kekuatan darahnya menjadi kebal terhadap kendali Tianzun keempat. Mendapati teknik pamungkasnya gagal, Tianzun keempat terkejut. Ia makin terguncang saat melihat tato klan muncul di alis Xiao Yan, bukti garis keturunan Xiao yang sebelumnya dikira telah punah kini bangkit kembali. Dengan kekuatan baru, Xiao Yan menantang Sui He secara langsung. Dalam duel jarak dekat brutal, ia membiarkan pukulan musuh mendarat, lalu membalas dengan tinju api yang meledak deras. Hasilnya, Sui He terpaksa mundur, sementara Xiao Yan nyaris tak terluka berkat perlindungan naga Phoenix Armor kuno, pelindung tersembunyi di balik kulitnya. Terpojok, Tianzun keempat mengamuk. Ia melepaskan jurus pamungkas. Lebih besar dari skill cakram transformasi darah, teknik darah melahap yang hebat. Dalam sekejap, puluhan ribu tubuh meledak menjadi darah. Lautan darah dari dasar jurang terserap ke tubuhnya, meningkatkan kekuatannya secara masif. Aura mengerikan menyelimuti langit. Dengan suara menggelegar,
Sue He mengumumkan niatnya. Lebih besar dari Xiao Yan, aku akan mengambil darah klan Xiao Mu, termasuk garis keturunanmu. Langit menjadi merah darah, udara menegang, dan semua pihak menyadari bentrokan puncak antara dua kekuatan berdarah ini baru saja dimulai. Tianzun keempat melepaskan teknik rahasia berbahaya Blood Transforming Grid Skill, yang membuat kekuatannya melonjak ke perubahan ketiga dari tahap Douzun puncak, langkah mendekati Ban Seng Sein. Namun, teknik ini punya konsekuensi fatal, tubuhnya akan membusuk dalam waktu sebulan. Xiao Yan membalas dengan 5 kelompok flames surgawi, termasuk Life Transforming Flame, lalu membentuk jurus pamungkas teknik penghapusan 5 cincin api. 5 roh api raksasa membentuk spiral api 5 warna, menghantam serangan telapak darah raksasa Tianzun dengan ledakan dahsyat. Dalam kekacauan energi, Xiao Yan secara mengejutkan menyelinap ke belakang Tianzun dan melepaskan serangan fatal, Great Heaven Creation Palm. Meski Tianzun sempat melindungi diri dengan jubah iblis darah, ia tetap muntah darah dan terpental jauh. Xiao Yan tak memberi celah. Dengan sayap kunonya, dia langsung muncul di depan Tianzun keempat yang terluka, menciptakan teratai api mematikan dari 4 flames surgawi. Dalam sekejap, lotus api itu meledak tepat di tubuh Tianzun keempat, menyapu langit dengan badai api spektakuler yang menandai kemenangan mutlak Xiao Yan.